अंग्रेजी आ गया मैं। पापा मैंने डिसाइड कर लिया लंदन जाना है तो लंदन जाना है। Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Untuk mempersalah, mari kita simak saja lihat cerita film. Pada kali ini saya akan bahas film yang berjudul Anggresi Medium. Film bertemakan pendidikan bergenre humor film. Bercerita tentang obsesi orang tua untuk memberikan segala hal yang terbaik, terutama dalam segi edukasi untuk putrinya. Dan gak usah banyak basa-basi, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film bermula dengan memperlihatkan 3 anak laki-laki yang sedang bermain kriket. Kemudian mereka tumbuh dewasa. Salah satunya bernama Campak yang diperankan oleh Irfan Khan. Ia adalah seorang pria yang penuh pertimbangan dalam kehidupannya. Namun kemudian ia menikah dengan seorang wanita cantik yang membuat Campak pertama kalinya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkannya. Namun tak lama dari pernikahannya, Campak ditinggal mati oleh istrinya dengan meninggalkan anak perempuan. Ia adalah Tarika yang diperankan oleh Radhika Madan. Dengan nama panggilannya yaitu Taru. Mereka tinggal di Udaipur. Dengan kebingungannya, Campak selalu memikirkan untuk berperan menjadi ibu, ayah, atau temannya. Campak menghabiskan hidupnya untuk merawat anak kesayangannya. Taru tumbuh menjadi anak yang terobsesi untuk pergi ke luar negeri. Hingga akhirnya ia dewasa. Dengan obsesinya itu, Taru mengikuti kompetisi di sekolahnya untuk mendapatkan nilai hingga ia masuk pada peringkat 3 besar. Karena pada peringkat tersebut, maka ia akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah di London dengan beasiswa dari sekolahnya. Pada lain cerita, keributan terjadi antara Campak dengan saudaranya sekaligus teman bermain masa kecilnya yaitu Gopi yang diperankan oleh Deepak Dobriyal. Walaupun keduanya mempunyai banyak cinta satu sama lain, mereka sedang terlibat dalam pergumulan hukum. Keduanya menjalankan toko Gasicharan Sweets dengan keduanya mengklaim sebagai toko asli dari generasi ke generasi. Masalah mereka akhirnya mencapai pengadilan di mana Hakim Cheda yang diperankan oleh Zakir Hussain memberikan keputusan mendukung Gopi. Dalam persidangan, nama Gasicharan dimenangkan oleh pihak Gopi. Keributan di sidang membuat Campak merasa kecewa dengan keputusan hakim. Kemudian pada malam harinya, Campak dan Gopi menghabiskan minumannya hingga saling mabuk. Gopi mengungkapkan dia menyuap hakim yang menjadi alasan dia memenangkan kasus tersebut. Di tengah keributan perebutan nama Gasicharan Sweets, Taru tetap menyibukkan niatnya untuk memenangkan beasiswa yang ditawarkan oleh sekolahnya yang akan membawanya menuju ke London. Dia bekerja sangat keras walaupun mulanya Campak tidak menyetujui idenya itu. Namun karena beberapa alasan termasuk penyesalannya kepada istrinya yang tidak diberinya kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya, hingga akhirnya ia meninggal. Dan penyesalan itu tak ingin diulanginya lagi. Maka inilah alasan Campak akhirnya memberikan izin Taru untuk mengikuti kompetisi di sekolahnya agar dapat pergi ke London. Hari-hari pun berlalu, usaha Taru dalam belajar sangat keras. Tadinya ia hanya seorang siswa yang berada di peringkat 30 besar. Namun dengan usahanya ia berhasil mendapat nilai 85%. Campak merasa sangat bahagia hari itu, namun tidak untuk Taru. Nilai Taru masuk dalam 4 besar, itu artinya kesempatan pergi ke sekolah di luar negeri musnah. Campak yang saat itu berada bersamanya sempat merasa bingung. Sebelum ia mendapatkan telepon dari kepala sekolah yang memberitahukan bahwa Taru mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke London. Dikarenakan siswa peringkat pertama mengundurkan diri dan karena hal itu membuat Taru memenuhi syarat beasiswa ke London. Seremoni diadakan untuk acara tersebut. Campak merupakan wali dari Taru diminta untuk memberikan sambutan di atas panggung. Pada acara hari itu, tamu utama tidak lain adalah Hakim Cheda. Saat pertama datang, betapa terkejutnya Campak melihat hakim yang ia benci datang. Selama berjalannya acara, Campak menatapnya. Hingga tiba waktu datang bagi Campak untuk maju ke depan bersama Taru dan memberikan sambutan. Mulanya Campak memberikan sambutan dengan baik. Hingga akhirnya dengan rasa dendamnya ia kembali datang ke depan mikrofon. Campak memberitahu kepada para tamu undangan tentang kejahatan dari Cheda atau kasus suapnya dengan barang bukti jam tangan yang ada di tangannya. Campak tidak menyadari Cheda merupakan suami dari kepala sekolah.
Taro memperingati ayahnya dengan marah saat Campak sedang memperlihatkan video pengakuan Gopi. Pada akhirnya berita tentang kasus suap menjadi topik utama di setiap layar televisi. Taro begitu putus asa akan harapannya yang hancur karena ulah ayahnya. Bahkan ia berpikir ayahnya memang sengaja menghancurkan impiannya karena tak ingin jauh darinya. Dan pada malam harinya, Campak sengaja menemui kepala sekolah untuk minta maaf atas kesalahannya dan berharap agar kepala sekolah tidak membatalkan beasiswanya. Namun kenyataannya kepala sekolah tidak memberikan maaf padanya. Ia justru merobek kertas beasiswa milik Taro dan membuangnya ke arah Campak. Ia begitu kecewa mendapat perlakuan buruk dari kepala sekolah Taro. Dan setelah malam itu, Campak menjanjikan pada Taro apapun yang terjadi. Dia akan menyelesaikan pendaftaran putrinya di perguruan tinggi pilihannya di London. Janji itu diutarakan tepat di hadapan kepala sekolah dan putrinya. Usaha pertamanya, Campak mendaftarkan Taro untuk mendapatkan bangku sekolah di London. Biaya sekolah yang teramat tinggi tak masalah untuk Campak. Dan sayangnya sisa bangku di perguruan tinggi di London telah ada yang memilikinya. Taro kembali gagal. Pada malam harinya, atas segala kekecewaan terhadap dirinya yang belum dapat mewujudkan impian Taro, Campak mencurahkan isi hatinya kepada Gopi. Dan saat itu Gopi menyarankan Campak untuk menghubungi Bablu, teman masa kecil mereka yang telah menetap di London. Dan kesepakatan Campak akan berikan uang kepadanya untuk menjadikannya penduduk London. Dan akhirnya Bablu pun bersama keluarganya datang menuju Udaipur dengan tiket pesawat yang dibelikan oleh Campak. Setelah sampainya di rumah Campak, mereka kembali bernegosiasi. Bablu menjelaskan kepada Campak dia bisa membantunya mendapati kewarganegaraan Inggris, dan usai itu Taro bisa dengan mudah diterima di perguruan tinggi yang ada di sana. Dan akhirnya Campak pun memberikan uang yang lebih besar kepada Bablu dengan harapan agar mereka dapat cepat pergi ke London. Dan sebelum keberangkatan mereka, Gopi kembali menyerahkan nama Gassi Terem kepada keluarganya untuk dapat memakainya. Berangkatlah mereka ke London. Sampainya Campak, Taro, dan Gopi mencapai bandara di London. Satu persatu mereka masuk dalam imigrasi. Taro lolos di tempat imigrasi, namun tidak untuk Campak dan Gopi. Mereka justru mendapatkan masalah di sana. Keterbatasan bahasa membuat mereka akhirnya digiring ke kantor imigrasi untuk dimintai keterangan. Ketidaktahuan mereka tentang pekerjaan Bablu membuat mereka justru mendapatkan masalah yang besar. Gopi dan Campak keliru memberikan keterangan sebagai pengedar narkoba, sehingga mereka pada waktu itu pula dideportasi kembali ke India. Sebelum kepulangan mereka, polisi imigrasi memberikan kesempatan mereka untuk membuat dua panggilan. Panggilan pertama mereka tujukan kepada Bablu, namun tidak digubrisnya. Kemudian panggilan keduanya Campak menghubungi saudaranya yang ada di India, berharap Taro menghubungi dia. Kepulangan mereka di India membuat Taro terdampar sendirian di London. Tidak ada uang yang ditinggali ayahnya. Setelah dari kebingungannya, Taro memiliki inisiatif untuk mengirimkan sebuah cat di dalam komunitas mahasiswa dari luar yang sebelumnya ia dapatkan. Setelah menunggu lamanya hingga malam sebentar lagi tiba, akhirnya Taro pun dijemput oleh salah seorang dari India dan Korea. Mulanya terjadi kesalahpahaman. Taro yang mengira mereka jahat memberikan perlawanan, dan tidak lama mereka mengatakan datang untuk menjemputnya setelah mendapatkan cat darinya. Taro pada saat itu menangis menumpahkan kekesalannya dan ketakutannya. Dan dalam perjalanannya, Taro masih mengucapkan rasa permintaan maaf dan terima kasihnya. Hingga sesampainya mereka di rumah kos yang disediakan untuk pelajar, Taro masih terlihat sedikit canggung. Tepat saat itu sedang terjadi pesta dengan kehidupan yang sangat bebas. Taro melihat segalanya dan mencoba sedikit meniru setiap gaya mereka, memaksakan diri masuk dalam dunia barunya. Setelah malam tiba, Taro menyampaikan segalanya melalui voice note untuk pamannya, bahwa ia telah bertemu dengan pemuda yang mengantarkannya ke sebuah penginapan pelajar. Dan pesan ini ternyata didengar oleh Campak dan membuat kesalahpahaman untuknya, berpikir tentang hal buruk yang akan menghancurkan putrinya di sana. Campak kembali panik, ditemani oleh Gopi, berharap ia menemukan jalan keluar untuk dapat masuk ke London menemui putrinya.
Dan Sin pun memperlihatkan Taro bersama pemuda yang membantunya. Ia mengenalkan banyak hal kepada Taro, memperlihatkan perguruan tinggi padanya. Pemuda itu juga mengajarkan banyak hal kepada Taro, termasuk mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan paruh waktu untuk dapat membiayai kuliahnya sendiri, dan bagaimana cara melepaskan diri untuk menjadi beban dari orang tuanya. Sin kembali memperlihatkan kekacauan yang ada di India. Atas saran saudaranya, mereka datang menemui Tony, meminta agar dapat memasukkan ke London dengan cara ilegal. Setelah bernegosiasi dengan banyak cara, akhirnya mereka memutuskan untuk menjadi turis ilegal dari Pakistan. Kini Campak berusaha menjadi Abdul Razak, sedangkan Gopi berubah menjadi Sakelail Mustaq. Dan berangkatlah mereka untuk kedua kalinya ke London dengan menyamar menjadi warga Pakistan. Di tempat imigrasi, mereka dengan mudahnya dapat lolos dan masuk ke London. Namun sialnya, sifat penolong Campak justru mendatangkan masalah baru. Setelah keluarnya mereka dari tempat imigrasi, Campak melihat pemuda yang sedang mengajar wanita. Kemudian ia datang untuk memberi pelajaran kepada pemuda di sana. Dan ternyata adegan itu hanya bagian rencana dari kepolisian untuk menangkap pemuda tersebut. Dan karena ulah Campak membuat penyamaran polisi wanita itu terbongkar. Dan karena peristiwa ini pula mereka kembali berurusan dengan seorang polisi cantik, yaitu Naina Kohli, yang diperankan oleh Kareena Kapoor. Setelah perseteruan dengan polisi cantik yang ada di London, kini mereka telah sampai di asrama tempat Taro menginap. Kedatangannya disambut dengan kebahagiaan oleh Taro. Bahkan Taro mengenalkan setiap tempat di asramanya. Hingga sebuah perdebatan terjadi di antara Taro dan ayahnya, lantaran sang ayah meminta Taro untuk tinggal bersamanya. Dan Taro menolaknya. Bahkan Taro mengatakan ia tak ingin lagi menjadi beban hidupnya. Kini Taro telah memiliki pekerjaan paruh waktu untuk membiayai hidupnya di London, serta uang kuliahnya nanti. Taro ingin memiliki kebebasan seperti teman-teman lainnya. Hal ini membuat Campak merasa telah disakiti hatinya. Hingga akhirnya ia memutuskan jika Taro masih bersikeras dengan hidupnya untuk tidak lagi memanggilnya ayah. Dan sudah tak ada lagi hubungan di antara keduanya. Setelah keluarnya dari asramanya, alasan Campak mengatakan itu tidak semata-mata marah pada Taro, melainkan ia ingin melindunginya. Karena Campak sadar dengan posisi mereka saat ini yang sedang ilegal. Hari berikutnya Campak mencari keberadaan Bablu. Alamat rumahnya telah disegel oleh pemerintah. Hingga akhirnya mereka terpaksa memutuskan untuk pergi kantor polisi menanyakan keberadaannya. Dan sialnya di sana mereka harus kembali bertemu dengan Naina. Dengan menyimpan rasa takutnya, mereka menghadapnya dan mencoba menceritakan tentang Bablu. Dan ternyata temannya yang carinya sedang mendekam di penjara. Dengan uang jaminan, Campak dan Gopi sepakat untuk mengeluarkan Bablu. Setelah keluarnya Bablu, mereka menangkapnya dan kembali menagih uang yang telah diberikannya. Namun sayangnya uang itu telah habis untuk membayar hutang-hutangnya. Akan dasar berbelas kasihnya, Campak justru memberikannya uang. Hal ini membuat Bablu merasa bersalah dan memutuskan untuk membantu keinginan Campak memasukkan putrinya ke salah satu perguruan tinggi yang ada di sana. Kini Taro telah menjadi remaja dengan perilaku kebiasaan orang-orang London. Dalam kebebasannya ia merenung tersiksa menyadari hubungannya dengan ayahnya yang belum membaik. Terlebih akhir-akhir ini ia tak lagi melihat keberadaan ayahnya. Kemudian kejadian kedua kembali terjadi saat Gopi hendak ingin menyewa tempat tinggal kepada Nyonya Sampada Kohli yang diperankan oleh Dimple Kapadia. Ketika itu Gopi sangat terkejut mendapati foto Naina, polisi cantik yang ditemuinya kemarin bersama Nyonya Sampada. Dan setelah diselidikinya ternyata ia adalah putri darinya. Permulaan pertemuan itu membuat Campak, Gopi dan Nyonya Sampada dapat menikmati pertemanannya. Malam itu mereka sedang menghabiskan minum bersama. Tak lama kemudian datanglah Naina, namun mereka berdebat. Dan dari kejadian malam ini Campak baru mengerti bahwa hubungan antara keduanya tidak sangat baik. Keterlibatan Campak dan Gopi kepada keluarga Sampada masih bersambung pada keesokan harinya saat Nyonya Sampada didapati tidak sadarkan diri di dalam rumahnya. Campak dan Gopi mendobrak masuk ke dalam untuk menyelamatkannya. Namun kesalahpahaman yang terekam melalui CCTV Naina membuat Campak dan Gopi kembali menjadi tersangka yang akan ia tangkap.
Di halaman rumah sakit, Naina sempat menangkap Gopi sebelum mengetahui bahwa ibunya sedang sekarat di dalam sana. Kemudian di saat mereka sedang menunggu pemeriksaan Nyonya Sampada, Campak memperingati Naina untuk kembali peduli dengan orang tuanya. Campak juga mengatakan jika kebebasan yang ia dapatkan bukanlah suatu alasan untuk tidak peduli dengan ibunya. Dan setelah pembicaraan itu, setelah merayakan ulang tahun Nyonya Sampada, Campak berhasil memperbaiki hubungan keduanya. Di lain tempat dan di lain hari, Sin memperlihatkan adegan Bablu yang berhasil membawa Campak serta Gopi dalam satu pertemuan penggalangan dana di perguruan tinggi yang diinginkan Taro. Pada saat itu hanya tersisa satu kursi untuk pelajar yang orang tuanya sanggup memberikan sumbangan terbesar. Dan dari sekian banyak para tamu undangan, hanya Campak yang memberanikan diri untuk mengambil keputusan itu. Perjuangan Campak tidak berhenti di sana. Campak sedang dibuat pusing untuk mendapatkan uang untuk membayar perguruan tinggi yang dijanjikannya dalam waktu 1 minggu. Dengan semua usahanya yang tidak satu pun berhasil mendapatkan uang tersebut, membuat Campak berpikir untuk menabrakkan tubuhnya pada mobil yang sedang melaju. Setelah itu, ia berpikir akan mendapatkan uang santunan kecelakaan yang akan digunakan untuk membayar kuliah Taro. Gopi menarik tubuh Campak dan menyadarkannya. Kemudian Campak memberikan keputusan di tengah keterputusasaannya bahwa esok ia akan memberitahu Taro keadaan yang sebenarnya dan meminta untuk kembali pulang ke India. Dan pada pagi harinya, saat Campak terbangun dari tidurnya, Gopi telah mengikat tubuhnya di tempat tidur. Alih-alih ia ingin mengusulkan untuk menjual nama Gasitaram. Mulanya Campak tidak menyetujuinya, namun akhirnya ia menerima usulan Gopi demi putri tercintanya dapat masuk ke perguruan tinggi yang ada di sana. Jual beli nama Gasitaram telah dilakukan oleh Gopi dan Campak melalui video call. Gopi yang memenangkan nama Gasitaram merelakan untuk menjual nama Gasitaram dengan seharga uang masuk perguruan tinggi untuk Taro. Di saat Campak, Bablu dan Gopi mengantar Taro untuk membayar uang kuliahnya, kesalahpahaman kembali terjadi. Dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka dengan polisi wanita, yaitu Naina, yang membuat Taro di dalam mobil menjadi kebingungan. Kemudian ia mencoba bertanya kepada Campak apa yang sedang terjadi sebenarnya hingga mereka harus dikejar-kejar oleh polisi. Pada akhirnya Campak menceritakan semuanya dari pertama mereka terdeportasi di London hingga masuk kembali ke negara ini secara ilegal. Dan parahnya, Taro menyesali perbuatan ayahnya yang telah menjual nama Gasitaram demi untuk mendapatkan sejumlah uang untuk biaya kuliahnya. Pada saat itu pula, ketika polisi berhasil menghentikan laju mobilnya, ketika melakukan pemeriksaan, tidak didapati apapun di dalamnya. Hingga akhirnya mereka kembali terbebaskan. Dan di akhir cerita, Taro tidak jadi kuliah di London karena dia tidak tega menggunakan uang hasil penjualan nama leluhur kebanggaan mereka, yaitu Gasitaram. Mereka akhirnya kembali ke India. Taro kuliah di India, sedangkan Campak dan Gopi kembali meneruskan usaha toko kuenya dengan nama keluarganya, yaitu Gasitaram yang tidak jadi mereka jual. Inilah akhir cerita perjuangan seorang ayah untuk mewujudkan cita-cita putrinya. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Dan jangan lupa klik loncengnya. Dan bye-bye.